وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وخالاتنا وأخوالنا خصوصا إلى روح المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة Masjid Besar Ar-Ridwan wa jami' ahli hadhil qaryah wa ahli hadhil baldah wa jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi' madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum wa la niyati anna Allah ta'ala yutawil a'maruna wa yusai ajsadana wa yashfi mardana wa yubaligh maqasidana wa yusaddidu yunana wa yaqdi hajatina wa yuballighna ila ziyaratil haramain asy-syarifain wa yakhtim lana bi husnil khatimati indal maut wa yaj'al akhir kalamina min qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaj'alna wa zurriyyatna min ahlil ilmi wa min ahlil khair was salihin bisirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana amin tadzakurin jiranim bidhi salam زدم أنجرى من مقلة بدمي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mukarramun para orang tua, hujjajul kiram, hadirin Bapak Ibu jamaah taklim kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, istiqomah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa minas salihin. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini karena berdepatan dengan masuknya hari tarwiyah,
hari Idul Adha dan juga hari Arafah dan ayyamut tasyrik, maka pada kesempatan ini dialihkan pada pembahasan surah At-Taubah ayat 36. Sebelumnya diawali dengan surah Al-Qasas ayat 68, yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi amma yusyriku. Surah Al-Qasas ayat 68 ini. Rabbuka yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah juga yang punya kekuasaan untuk memilih apa yang Allah telah ciptakan. Maka nalahumul khiyarah, tidak boleh bagi mereka ataupun tidak ada jalan bagi kita sebagai hambanya untuk memilih. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ayat 68 surah Al-Qasas ini, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan hadhil ayah raddan ala musyrikil Arab alladzina tadakhalu fi ikhtiyarin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 68 dari surah Al-Qasas ini adalah sebagai sanggahan ataupun bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik. Jadi Allah membantah orang-orang musyrik karena orang-orang musyrik ini mereka berusaha untuk melakukan tadakhul. Tadakhul itu artinya ikut campur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhir zaman. Itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang kedua, menurut Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami' al-Bayan, beliau menjelaskan seperti ini, bahwa maksud daripada ayat 68 surah Al-Qasas yang diartikan Tuhanmu yang telah menciptakan dan Tuhanmu yang memilih, dan manusia tidak ada jalan untuk mengambil pilihan karena memang itu hak Allah, yang ditutup dengan ayat subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Menurut Al-Imam Tabari, bahwa ayat ini sebagai min a'zamil adillah fi tauhid, sebagai salah satu ayat yang paling agung, paling dahsyat dalam tauhid ataupun dalam ilmu tauhid. Karena di sini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekuasaan. Yang pertama adalah lahul khalaq, Allah yang menciptakan, maha pencipta. Walahul ikhtiyar, dan Allah yang punya hak memilih dari apa yang Allah ciptakan. Antara lain adalah terkait dengan ikhtiyarillahi ta'ala bil anbiya'i war rusulihi, pilihan Allah kepada para nabi-nabinya dan para rasulnya. Itu semua adalah Allah yang ciptakan, Allah yang pilih.
Manusia kita tidak bisa ikut campur. Yang kedua adalah masalah hidayah menurut Imam Tobari, bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia tidak pernah ikut campur. Ada orang yang di zaman Nabi itu langsung meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, langsung bersyahadat. Padahal dia bukan dari keluarga Nabi. Tapi ada dari keluarga Nabi punya kekerabatan yang sangat dekat, tapi tidak mendapatkan apa? Hidayah. Kan begitu ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Itu semua masih apa? Kerabat Nabi. Yang ketiga adalah al-azminah wal amakin. Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan tempat. Jadi waktu ini yang menciptakan Allah. Selama 12 bulan dalam 1 tahun. Dan Allah ciptakan al-amakin, tempat. Allah ciptakan itu tempat, Allah yang pilih itu tempat, manusia nggak bisa ikut campur. Nah, terkait dengan tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dan diagungkan oleh Allah. Bahkan kita orang yang beriman mengagungkannya, bahkan dipastikan seluruh orang yang beriman pasti pengen pergi ke tempat ini. Ya. Ada 3 menurut ulama, misalnya yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Munirnya, beliau begini: salasu amakin al-muqaddasah. Ada 3 tempat yang disucikan, diagungkan oleh Allah, dan memang ini Allah ciptakan 3 tempat ini dan Allah pilih, dan manusia nggak bisa ikut campur. Yang pertama adalah Ardu Makkah, tanah suci Makkah. Siapa yang kagak pengen kemana? Ke Makkah. Siapa yang kagak pengen? Yang udah berangkat aja masih pengen berangkat lagi. Kalau bisa tiap tahun bisa apa? Berangkat. Cuma kan berangkat haji udah nggak kayak zaman dulu. Saya ngerasain tuh berangkat haji, tahun ini bayar, tahun besok berangkat. Kalau sekarang bisa nunggu sampai 15 tahun atau 20. Nah, kayaknya babanya nyanya yang duitnya rada banyakan itu tuh bocah udah kelas 6 SD, 1 SMP sanawiyah udah didaftarin apa? Haji. Karena dia kudu nunggu 20 tahun. Ini di Jakarta, Bekasi. Mungkin daerah Kalimantan, Sulawesi, bahkan Malaysia itu sampai nunggu sampai 30 tahun. Maka jalan alternatifnya adalah umroh. Alhamdulillah sekarang umroh menjadi ibadah yang sangat populer, tren. Dan alhamdulillah itu kalau orang-orang kaya kalau lagi pada puyeng, dia berangkat aja ke sono. Karena duitnya apa? Ada dia. Maka tanah suci Mekah itu khairul biqa'u Makkah, sebaik-baik tempat Makkah. Meskipun gersang seperti itu, karena itu tanah yang sudah didoakan oleh buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim.
Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan kami jadikan Ka'bah ini, rumah ini, masabatan linnasi wa amna, sebagai tempat yang sangat aman. Dan tanahnya walaupun tandus, seluruh buah-buahan, makanan tersedia di mana? Di tanah suci Mekah. Bahkan menurut ulama, haram hukumnya memindahkan orang yang meninggal di Mekah untuk dibawa ke negerinya. Termasuk di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang tua dulu mah kalau pada berangkat haji ngarepin apa? Meninggal di tanah suci Mekah ataupun di tanah suci Madinah. Dan banyak ulama-ulama besar jamaah haji kita juga meninggal di sana. Antara lain Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, kan dikuburkan di Ma'la, di kota suci Mekah. Kita pengen meninggal di mana? Di Mekah. Meninggal di Madinah. Dalam hadis dijelaskan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara pahala sholat di Masjidil Haram, kami ati alfi sholah, satu sholat 100.000. Kalau kita sholat zuhur di situ, berarti sama saja kita melaksanakan sholat zuhur 100.000 zuhur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sholat di mana? Di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, di antara tempat yang agung dan suci dan dimuliakan Allah dan diharapkan oleh hamba Allah agar supaya bisa berziarah ke situ, yang kedua adalah Ardu Madinah, tanah kota suci Madinah, yang memang memiliki karakteristik sendiri. Ini Madinah, kalau bicara kesuburan tanah, Madinah yang paling subur. Kalau bicara penghasil kurma terbaik, khususnya kurma ajwa, tidak ada lagi kecuali di mana? Di kota suci Madinah. Dari segi cuaca, ketenangan, kenyamanan, tidak ada lain kecuali kota suci Madinah Al-Munawwarah. Makanya orang kadang lebih betah di mana? Di Madinah ketimbang di Mekah. Padahal mah emang kudu harus ke mana? Ke Mekah juga, jangan di Madinah baik. Dan memang kalau pelaksanaan ibadah haji, ya fokusnya di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Cuma para ulama, orang yang datang ke kota Mekah atau Madinah tapi tidak ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, faqad jafa, dia jauh dari rahmat Allah. Maka disunnahkan untuk berziarah ke tanah suci Madinah, sholat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu sholat di Masjid Nabawi, kalau tadi kan di Masjidil Haram kami ati alfi sholat, tapi kalau di Masjid Nabawi, sholatul wahidah, as-sholatul wahidah ta'dil, bandingannya ka alfi sholat, seperti 1000 sholat. Satu sholat di Masjidil Haram 100.000, satu sholat di Masjid Nabawi 1000. Makanya jamaah umroh, jamaah haji ngejar-ngejar
supaya bisa ngerjain 40 waktu yang dikenal dengan sholat apa? Arba'in. Arba'in itu 40, maksudnya 40 waktu. 40 waktu hitungan hari itu berjumlah 9. Dikejar-kejar itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena mengejar as-sholatul wahidah ka'alfi sholat. Satu sholat seperti 1000 sholat. Mudah-mudahan juga ini kita bisa ke tanah suci Madinah al-Munawwarah. Nah, tempat yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Jauh ke langit. Ataupun jauh dari Masjidil Haram. Maka dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Tempat titik take off-nya Nabi yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini tentunya masih dikuasai oleh tentara Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah mengutuk mereka, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, yang sampai saat ini masih bermusuhan dan berperang, damai panas dengan negara Iran. Dan alhamdulillah sudah reda, karena ini akan mengganggu pelaksanaan apa? Ibadah haji. Nah, terkait dengan waktu, di dalam surah At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan. Kalau tadi 3 tempat yang disucikan, ada 3 waktu yang disucikan. Pertama adalah Allah pilih dari 12 bulan dan diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa nemu nih bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan itu Allah pilih lagi dari 29 hari atau 30 hari itu, Allah pilih lagi satu malam, malam agung, malam istimewa, yang secara khusus disebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, yang kita dari muda sampai tua kita kejar-kejar, itu yang namanya malam apa? Lailatul Qadar. Cuman nggak tahu kita udah dapat atau belum, ya kan? Iya. Habis bagaimana ya? Orang pada bingung. Emang tanda-tandanya gimana? Kalau dapat bagaimana? Gitu. Nah, Al-Qadar sendiri itu kan artinya Lailatul Syaraf, malam mulia, Lailatul Azamah, malam agung. Karena memang Allah agungkan, Nabi Muhammad SAW agungkan, maka kita kejar-kejar tuh malam Lailatul Qadar. Meskipun pas 2 minggu banyak yang joprak juga, goro-goro ngejar Lailatul Qadar, gitu ya. Kadang-kadang 2 hari puasaan kelar udah. Nah, mudah-mudahan ini kita siapin dari sekarang nih, supaya kita dapat malam keagungan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi memang sulit Pak untuk melihat, menyaksikan, menebak, mengira-ngira ini Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis sendiri itu diberikan oleh Nabi tanda-tanda alam semesta. Tidak panas, tidak dingin. Di pagi hari, siang hari. Ketenangan dan kenyamanan, terlihat pohon-pohon seperti merunduk lah. Kita gak tahu lah pohon memang semuanya pada begini ya kan, sulit kan.
Itu tanda-tanda alamnya seperti itu. Maka para ulama kemudian menyederhanakan. Kalau ente misalnya puasa puasanya bener, rawean, tadarusan, jamaahan, yakini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu aja udah. Yang kedua adalah malam Jumat sama hari Jumat. Di dalam 12 bulan Allah pilih satu bulan Ramadan, Allah pilih lagi dalam satu bulan itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, waktu yang diagungkan adalah malam Jumat. Dalam satu minggu, satu minggu itu semuanya mulia, tapi Allah pilih dari satu minggu itu satu malam, yaitu Lailatul Jumat. Malam Jumat, hari Jumat. Makanya orang bilang Lailatul Karomah. Malam Jumat, hari Jumat, malam dan hari keramat. Malam mulia agung. Ada amalan khusus malam Jumat dan hari Jumat. Ngapain malam Jumat emang? Wiridan. Emang kemana? Wiridan. Nabi perintahkan kalau malam Jumat atau hari Jumat, satu, baca suratul Kahfi. Yang kedua, Nabi perintahkan aksiru alayya bisolah, banyakin membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini waktu yang disucikan namanya al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang disucikan. Kita sekarang berada di bulan apa ini? Bulan Zulhijjah. Tanggal 7. Berarti hari Arafah berapa hari lagi nih? 2 hari lagi kita Arafah. Cuman kita Arafahannya di Indonesia. Karena kita kagak melaksanakan ibadah haji. Kalau jamaah haji, Arafahannya di mana? Di Padang Arafah. Maka bulan haji sebelum bulan Zulhijjah itu ada namanya bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Qa'dah itu artinya duduk, bulan duduk. Kenapa dinamakan bulan duduk Zulqa'dah? Karena orang-orang musyrikin itu menghormati dan mengagungkan bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Dan itu dihormati orang-orang musyrikin. Kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, perang. Ngasoh dulu. Karena orang Arab pada senang perang antar suku, Pak. Ya. Dan alhamdulillahnya ya Allah, Allah kasih tuh kita masih berada di bulan Zulhijjah. Maka di dalam surah At-Taubah, nah ini menurut Al-Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir, itu disepakati bahwa surah Taubah surat yang ke-9 ini ayatnya ada 129 ayat. Ini satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah ini. Kalau kita buka Quran, nggak ada tulisan basmalahnya. Meskipun basmalah itu lil fasl, untuk memisahkan antara satu surat dengan surat lainnya. Ada yang basmalah itu bagian daripada surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Yang cara bacanya ada kalanya dijaharkan, dikeraskan. Ada yang memang dipelankan langsung kepada alhamdulillah.
Maka surah At-Taubah ini menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili surah amanin warahmah sebagai salah satu surat. Maka basmalah itu sebagai ayatu amnin. Bismillah itu sebagai ayat untuk pengamanan warahmatin dan rahmat Allah. Maka tidak diawali di dalam surah At-Taubah, karena memang surah At-Taubah ini pertama kasyfu sifatil munafikin, mengungkap perilaku orang-orang munafik. Dan dinamakan surah At-Taubah ini dengan surah Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu artinya pembebasan. Artinya tabri'atullahi wa rasulihi minal musyrikin. Allah membebaskan zatnya dari sifat-sifat orang-orang musyrik. Maka di dalam surah At-Taubah ini ada terkait dengan ayatus saif. Ayat terkait dengan pedang wal harbi dan peperangan. Maka tidak elok, tidak cakep kalau surah yang membicarakan tentang pengungkapan sifat-sifat orang munafik dan bicara tentang peperangan diawali dengan basmalah, karena basmalah itu adalah ayatu amnin warahmatin. Dinamakan surat Taubah ini karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan saati rahmati, luas rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya untuk selalu apa? Bertaubat. Makanya di ayat 36 Allah katakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Allah ciptakan waktu selama 12 bulan. Fi kitabillahi yang sudah dicatat oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi nama-nama 12 bulan itu Allah yang ciptakan, Allah yang pilih. Kenapa Allah menciptakan bulan, hari, waktu? Yang pertama tujuannya adalah litadbiril kaun, untuk pengaturan alam semesta. Jadi Allah ciptakan 12 bulan, Allah ciptakan hari ada 7 hari. Itu semuanya untuk mengatur alam semesta. Yang kedua adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar supaya kehidupannya itu tertata rapih dengan baik. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu dan hari, tujuannya agar supaya Allah ingatkan bahwa manusia bukan hanya berhubungan dengan manusia, tapi wajib berhubungan kepada Allah. Makanya ada waktu sholat 5 Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Emang siapa yang nentuin? Bukan ulama. Yang menentukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Zuhur lihat matahari, asar lihat matahari, maghrib lihat matahari, subuh lihat fajar. Beneran subuh apa belum? Semuanya terkait dengan waktu matahari. Makanya Allah bersumpahnya dengan waktu. Wal fajri walayalin ashr was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah lagi wal as, demi waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu dikaitkan dengan kewajiban kita kepada Allah akan membentuk manusia yang bertakwa kepadanya. Makanya di ayatnya Allah katakan zalika dinul qayyim, itu agama yang lurus.
yaitu agama Islam. Kalau orang yang beriman memperhatikan waktu dengan baik, maka dia akan menjadi disiplin, menjadi rajin. Bukan hanya rajin bekerja mencari duniawi, tapi juga dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan di ayat ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim kalau di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Dosanya berlipat ganda. Bukan berarti berbuat zalim ini dilarang hanya di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Makanya Allah ciptakan itu. Menurut Al-Imam Sya'rawi di dalam tafsir Sya'rawinya, beliau mengatakan, mengapa Allah ciptakan bulan yang diagungkan dari Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah? Allah mengingatkan kepada manusia bahwa waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sepanjang hayat kita Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Taubat Allah kan maha luas. Allah itu Ghafur, maha pengampun. Rahim, Allah maha. Apa artinya maha-maha di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan maha karena kalau dalam ilmu nahwu itu Ghafur, Tawwab, Rahman, Rahim itu namanya sighah mubalaghah. Bentuk kata yang dimaknai memiliki pelampauan batas. Allah itu Rahman, maha saking, pengasih. Ghafur, Allah maha pengampun. Tawwab, Allah maha membuka pintu taubat. Sampai waktu taubat itu sampai kapan? Malam yughorgir, selama napas. Ya kan? Belum nyampe kemana? Kalau di Al-Quran dia bilang gini, kalla idza balagatit taraqi, tidaklah sekali-kali apabila itu ruh sudah sampai di taraqi. Apa itu taraqi? Izamus sadr, tulang dada. Kayaknya kalau ada orang lagi sakarat, perhatikan. Kalla idza balagatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di izamus sadr, tulang dada, sampai di tengah sini, kita bisa menyaksikan di situ. Maka Allah katakan wakila man raq, cari tukang jejampe yang bisa ngobatin apabila ruh sudah sampai tulang apa? Dada. Cari dokter. Kata Allah wakila man raq, nggak ada yang bisa kan? Sampai di sini baru malam yughorgir, pintu taubat sudah ditutup. Mudah-mudahan saja kita semua pada saat sakaratul maut, kaki udah dingin, ya kan? Perlahan-lahan dari kaki naik ke paha sampai ke dada, dingin udah. Tidak sadar sakaratul maut. Itu hari yang paling menakutkan. Maka kita mohon kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, waj'al akhira kalamina min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa ditalkin, tanpa diajarin. Dia bisa menalkinkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Begitu luasnya taubat itu, ada orang membunuh 100 orang. Membunuh 100 orang. Kita kalau dengar ada orang, dia dulu pernah bunuh orang, udah serem banget tuh orang. Dosanya udah kayak apa? Bener gak? Ini mah 100 orang dibantai sama dia. Sebenarnya terakhir 99 dia nanya sama pendeta itu,
Ini cerita Nabi di dalam kitab Sahihul Bukhari, dijelaskan di situ. Saya mau tobat. Kata pendeta itu, wah 99 orang udah dibantai, ente mau tobat. Enggak ada. Nah kalau gitu anak genempin aja sama ente, dibunuh sama dia. Cepek dah jadinya 100. Ya kan? 100. Dia datang lagi ke ulama. Gimana ini, saya udah saking banyaknya dosa, saya ingin tobat ini. Ada. Cuman ente syaratnya pertama ninggalin teman-teman ente itu. Yang kedua ente harus hijrah dari kampung ini. Hijrahlah dia. Sampai di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Niat taubatnya sudah ada. Ibadah belum, baru niat pengen apa? Jadi orang benar. Maka malaikat rahmat dengan kehendak Allah, orang ini termasuk min ahlil jannah, masuk ke dalam surga. Niat tuh 100. Dan ternyata ada orang gara-gara masuk neraka miara burung murai. Lah kok biara burung murai masuk neraka Ustaz? Lah iya, burung pleci. Orang kagak dimpanin mati dia. Ya kan? Itu ada dalam hadisnya, ada seorang wanita ahli ibadah, dia tidak peduli dengan perkara, akhirnya mati, min ahlin nar. Luar biasanya Islam itu memperhatikan bukan hanya pada makhluk yang berakal, tapi makhluk yang tidak berakal yang namanya binatang. Tapi ada wanita pelacur, dia ingin taubat kepada Allah. Dalam hadis saya dijelaskan, dia bertemu dengan seekor anjing keausan. Lalu diambil itu air, diberikan kepadanya. Hiduplah anjing, matilah pelacur. Min ahlil jannah. Masya Allah. Jadi sebenarnya peluang menjadi orang baik, jadi orang soleh, dan peluang masuk surga itu sebenarnya apa? Ada bagi kita. Maka Allah katakan gopur. Cuma yang manusia emang bader banget manusia. Bener manusia itu bader. Allah bilang sendiri, innal insana lazalumun kafar. Manusia itu zalim banget, bader banget nih manusia. Manusia kafar, suka kufur nikmat, bader banget. Karena badernya manusia Allah tahu. Lagu-laguan manusia, kadang pagi bener, siang agak bener. Itu manusia kita itu, bener gak? 1 jam bener banget nih, ntar 1 jam lagi, gila dia, ya kan? Makanya Allah sediakan tuh waktu-waktu yang agung. Kapan waktu yang agung? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Biar kita dicuci tuh di situ, digebegin tuh. Dengan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah. Sebagai penutup, karena ini udah tanggal 7 ya, berarti kan ada 3 waktu yang diagungkan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini. 1, hari Tarwiyah, tanggal 8 tuh hari Tarwiyah, berarti besok ya. Apa itu artinya tarwiyah? Tarwiyah itu artinya yartawi al-hujjaj al-ma. Orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu pada nyari air. Pada nyari apa? Zaman dulu susah air, dicari. Buat dibawa kemana itu air? Buat dibawa ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Itu arti pertama. Arti kedua, tarwiyah itu artinya yatafakkaru Ibrahim an ru'yahu. Nabi Ibrahim mikirin, meyakini mimpinya itu adalah mimpi dari Allah untuk dilaksanakan, yaitu menyembelih putranya Nabi Ismail. Usianya Nabi Ibrahim udah 80 tahun, baru punya anak.
Anak satu-satunya, saking sayang-sayangnya, udah 80 tahun baru punya apa? Anak. Ini kadang-kadang ada orang baru nikah 1 tahun, ribet banget, ini udah 1 tahun belum punya apa? Belum punya anak. Padahal Nabi Ibrahim berapa tahun? 80 tahun baru dapat anak. Nah orang kita kalau 80 tahun udah dapat anak lagi sayang-sayangnya, ya kan? Ya, kalau orang kampung udah digendong-gendong, raja, anak raja, kan begitu ya? Wah, lagi sayang-sayangnya, oh raja mana itu, kan begitu. Nah, disuruh apa? Sembelih dalam mimpi. Makanya dibilang tarwiyah. Meyakini, 3 kali mimpi, meyakini ingin dilaksanakan. Tapi nggak mungkin Allah itu dengan keadilannya disuruh menyembelih apa? Manusia. Diganti. Itu mau ujian agar supaya, karena Nabi Ibrahim udah saking senangnya, saking sayangnya sama apa? Anak. Makanya Allah coba. Yang paling dicintai dan senangi diuji sama Allah. Supaya cinta sama dunianya apa? Hilang. Dicabut sama Allah. Ente sayang banget kayak sama anak ini. Nah, maka diuji sama Allah. Supaya ta'alluq bil ibn, yaitu bi Ismail, supaya hilang. Maka disuruh sembelih. Jadi benar-benar lepas, pasrah Nabi Ibrahim. Kita puasa. Yang kedua hari Arafah, tanggal 9. Kalau jamaah haji tidak disunnahkan untuk puasa Arafah, karena jamaah haji itu butuh apa? Tenaga. Nah kita Arafah besok. Cuman kita di Indonesia, cara Arafah kita puasa. Ya. Dalam hadis dikatakan saumu yaumi Arafah ahtasibu ilallahi ta'ala la yukaffiranna as-sana allati ma qablah wa ma ba'dah. Tanggal 9 besok puasa. 1 hari doang nih. Kalau cakep 89 itu ngapusin dosa 1 tahun kemarin, 1 tahun depan, berarti 2 tahun. Arafah itu berarti menurut Al-Imam Sya'rawi dikatakan ya ta'arafu Adam wa Hawa. Perkenalan kembali setelah diturunkan dari sorga, Nabi Adam sama Hawa ya ta'arafu, saling mengenal kembali. Konon dalam sejarahnya, catatan sejarahnya, bukan dalam hadis, Nabi Adam diturunin di India. Itu saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in. Turun dari India sampai ke Jeddah, sampai di Arafah ketemu dengan Hawa, ibu Hawa. Situ makanya dibilang Arafah. Di Jabal Rahmah, Jabal itu namain Jabal Rahmah. Makanya orang Indonesia pada ke Jabal Rahmah. Orang Asia Tenggara itu Bangladesh, Indonesia, Pakistan, ya kan? Sekarang udah dijaga itu. Jadi nama-nama itu pengen kawin sama A, B, C atau AB ditulis, dimasukin di dalam tanah-tanah di Jabal Rahmah seperti Adam dan yang ketiga di samping hari Arafah, yang ketiga adalah Ayyamut Tasyrik. Tasyrik artinya mendendeng, nyate. Makanya karena hari Tasyrik ini kagak boleh apa? Puasa, haram. Karena banyak apa? Banyak daging. Kemarin suruh puasa kagak puasa. Dilarang puasa dia apa? Itu manusia begitu kadang-kadang. Nah, Tasyrik haram puasa. 11, 12, 13. Amalan yang paling top ya di 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik ini menyembelih apa? Kurban. Mudah-mudahan saja kita bisa berkurban, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua sehat walafiat dapat melaksanakan perintahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.